lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi. Tiga puncak gunung tinggi-tinggi sekali, lagi naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Izin teman-teman untuk menambahkan sedikit dari pendapat teman kita. Sebenarnya saya setuju apa yang disampaikan oleh mbaknya, hanya sedikit untuk dokumentasi. Apa itu perbedaan coaching, metodik, dan konseling? Benar, ketiga-tiganya adalah pengembangan diri, pengembangan kinerja seorang guru gitu kan ya. Kalau untuk coaching, kalau saya cenderung coaching itu adalah pendekatan yang digunakan adalah bagaimana seorang coach itu memberikan atau menggali potensi yang ada pada coachingnya dalam hal menemukan masalahnya. Jadi di sini hanya menuntun fungsinya untuk seorang coach agar coach itu bisa menemukan masalah, bisa menemukan solusi dari masalah yang dialaminya. Sedangkan untuk mentoring itu sendiri adalah bagaimana seorang mentor itu berbagi praktik baik kepada mentinya ketika mentinya itu menemukan sedikit kendala di dalam kegiatannya. Sedangkan konseling adalah bagaimana seorang konselor itu membantu konselingnya dalam hal dalam hal menemukan masalah yang dihadapi oleh konselingnya itu. Seperti itu Bu. Jadi dalam hal kemandirian itu cenderung ada pada kegiatan coaching seperti itu. Jadi yang kita coaching itu menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Kita hanya menuntun saja ke arah pemecahan masalahnya. Terima kasih. Ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Yuk cepat. Tutik tak tik, tutik tak tik, tutik tak tik, tutik tak tik, tutik tak suara sepatu kuda. Tutik tak tik, tutik tak tik, tutik tak tik,
tik tak suara sepatu kuda. Oke. Tadi sudah dari kamu ya, oke. Dia setar, jadi ya gitu. Baiklah, dalam praktek coaching kemarin banyak hal menarik yang saya temui ya. Di antaranya tentu saja bagaimana kita itu membuka wawasan kita dalam cara berpikir kita ya kan, dari pemikiran yang tadinya kita belum paham apa itu coaching ya kan. Kita menyamakan coaching itu dengan mentoring dan counseling ya kan, tapi setelah kita kemarin itu praktek coaching sesuai dengan tekniknya, sesuai dengan pendekatannya, jadi itulah hal yang menarik buat saya. Tentunya saya juga dalam bersama coaching saya itu menganggap coaching saya itu adalah mitra gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini adalah saya juga menemukan pengalaman hidup terbaru yang sudah dilakukan oleh mitra saya tersebut. Nah, selanjutnya hal yang paling sulit yang saya lakukan dalam teknik coaching itu adalah bagaimana saya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga saya dapat menggali potensi coaching saya. Saya belum bisa membuat pertanyaan yang terbuka sehingga kreativitas atau potensi dari coaching saya itu tidak tergali secara maksimal gitu kan. Terus hal apa insight apa pemahaman baru apa yang saya dapatkan? Tentunya dalam hal itu pemahaman baru adalah menggunakan teknik tirta ya kan, teknik tirta dalam melakukan coaching. Nah, bagaimana sih coaching itu diawali dengan tujuan dulu, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Kemudian dalam hal yang belum saya pahami apa, yaitu tadi saya belum dapat secara maksimal melaksanakan alur tirta dengan baik ya kan. Mungkin dalam hal menanyakan tujuan mungkin sudah jelas ya kan, tetapi ada tahapan-tahapan yang belum tergali secara maksimal lah seperti itu. Demikian presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujat, asik. Tunggu Pak. Oke. Sini kameranya gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Situ terus ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat pagi pada semuanya. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan ketika praktik coaching. Pertama, hal yang menarik bagi saya ini menarik karena harus mengelola diri untuk menjadi seorang coach yang baik, sehingga apa nanti bisa menemukan kunci untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, itu yang paling menarik bagi saya. Artinya kita nggak memberikan sebuah solusi langsung atau apa, kita menuntutnya itu sangat menarik dan sangat menantang. Lalu yang paling sulit menurut saya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan membuka wawasan pikiran dari si coach itu supaya dia bisa menyelesaikan atau menemukan solusinya sendiri. Itu yang paling sulit karena ini memang harus dengan pikiran yang tinggi. Nah, lalu yang diperoleh dari proses coaching itu menurut saya adalah cara-cara menangani atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang mungkin belum pernah kita alami tapi sudah dialami oleh coach ini sendiri. Jadi kita juga berpikir extra double. Ini masalah baru nih, harus bagaimana. Lalu yang belum saya pahami banget itu tentang coaching ini, cara-cara yang paling tepat untuk memahami si coaching ini, menuntunnya ini harus bagaimana kalau ada masalah seperti ini, cara yang paling tepat itu bagaimana, karena kan setiap permasalahan penanganannya berbeda. Nah, mungkin saya perlu memahami lagi tentang bagian penanganan masalah gitu, identifikasi masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas namanya luar biasa. Sudah. Apa dulu ya? Ribut kan? Siapa yang coach? Gue kan coach, dengarkan. Iya. Mas Singgi ya. Dari pertanyaan. Oke, siap. Rekomendasi. Assalamualaikum WK. Waalaikumsalam Pak Singgi. Pagi.
enggak sih? Sebenarnya ada sedikit kegiatan nanti ke depannya, cuman ada keperluan apa nih kok kucuk-kucuk datang gitu? Sepertinya kok Pak Singgi kayak ada problem gitu ya? Kayaknya sepertinya lesu. Coba kenapa nih? Sebenarnya bukan problem sih, Bu. Cuma ini kering galauan saya aja, Bu. Sebenarnya ini nggak ganggu ya, Bu ya. Iya. Jadi ini, Bu. Saya ini saya rasa kok kurang bisa mengelola kelas ya. Jadi ada anak-anak itu ketika saya ajar itu ada yang mainan, terus ada yang berisik gitu. Jadi kurang memperhatikan saya. Nah, saya kan melihat Bu Eka ini luar biasa teman-teman. Karena bisa tertib dan lain-lain. Nah, saya pengen bisa Bu kayak Bu Eka ini. Oke deh. Begini Pak Singgi, berarti kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Sebelum masuk ke dalam area obrolan kita nih Pak Singgi, coba supaya Pak Singgi nggak ngos-ngosan ya, coba Pak Singgi tarik nafas dulu sebentar. Iya, pejamkan mata, fokus. Jadi keluar. Oh, ini dikeluarkan pelan-pelan Pak Singgi. Iya. Biar kita sedikit fokus ya. Oke. Gimana, sudah bisa fokus nih belum dengan obrolan kita? Yakin fokus. Oke, kalau fokus, yang ingin saya tanyakan dari pembicaraan kita ini nanti, apa sih tujuan pembicaraan kita? Saya pengen bisa mengelola kelas dengan baik, seperti yang sudah Ibu laksanakan di kelas Ibu. Jadi saya pengennya bisa kayak Ibu Eka gitu. Pengelolaan kelas dengan baik, seperti itu. Pembicaraan kita ini dikatakan berhasil tentang pengelolaan kelas. Jika bagaimana Pak Singgi? Ya jika saya nanti ujungnya bisa menerapkan hasilnya seperti apa yang Ibu Eka terapkan. Jadi kelasnya ini tenang, Kelasnya tenang, nyaman. anak-anaknya juga memperhatikan dengan baik. Anak-anak memperhatikan dengan baik, seperti itu ya Pak Singgi ya. Baiklah nih Pak Singgi, sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas Pak Singgi itu sendiri seperti apa? Ya tadi seperti yang sudah saya katakan, bila ini kurang memperhatikan, terus nggak fokus, anak-anak juga ada beberapa yang mainan jadi nggak memperhatikan saya ketika saya mengajar, jadi sehingga itu menyebabkan nilai mereka ya tidak seperti yang memperhatikan gitu. Saya pengen sih semua memperhatikan saya. Oh, seperti itu. Kondisi kelasnya sendiri saat Bapak ngajar, Kondisinya ya ketika Bapak masuk kelas seperti apa itu kondisinya? yang biasa sih kalau saya masuk kelas itu namanya anak-anak gitu ya, ribut-ribut biasa gitu. Nanti saya datang terus Oh, seperti itu. Kemudian untuk mengelola kelas menjadi nyaman, aman, seperti itu, hal apa yang sudah Pak Singgi lakukan selama ini? saya sih mungkin hanya membuat tata tertib yang biasa. Cuma tata tertib itu belum terlalu efektif karena ada beberapa anak yang tidak mematuhi tata tertib tersebut. Jadi Bapak sudah mulai menerapkan budaya positif di situ, saya lihat Pak. Bapak sudah membuat tata tertib. Hanya saja mungkin yang saya tanyakan, apakah tata tertib atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sudah dibuat secara semaksimal mungkin dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah? Kalau itu sih belum ya. Jadi tata tertib itu saya memberikan. Jadi memang anak ini tidak saya libatkan. Jadi saya kan hanya tolong dipahami begitu. Oke, Bapak buat, kemudian anak-anak Bapak suruh matuhi seperti itu. Sebaiknya tata tertib itu dibuat seperti apa sih Pak? Agar peserta didik itu melaksanakan itu secara ikhlas gitu. Kalau secara ikhlas ya mungkin dari mereka sendiri ya, artinya mereka membuat suatu aturan bersama-sama yang dimana mereka setuju dan sepakat untuk melaksanakan. Oh,
dibuat secara bersama-sama. Bagus itu Pak, ya. Sebenarnya itu sudah ditemukan jawabannya ya. Jadi bagusnya kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Selain membuat kesepakatan kelas, ada tidak metode pembelajaran yang sudah Bapak lakukan agar kelas itu berasa nyaman gitu ya, dan tujuan pembelajaran itu tercapai? Saya sih karena kemarin ya kebanyakan menggunakan metode ceramah. Saya pernah diomongin juga coba pakai metode ini. Memang mulai kelihatan bedanya lah, karena memang saya mungkin baru menggunakan metode itu, jadi ya sudah ada perubahannya. Jadi metode apa itu Pak selain metode ceramah? Ada Presentasi, ada games. Saya Wah. meningkatkan apa ya, keinginan belajar mereka jadi mainan. Oh, nggak mainan ya Pak ya. Nah, jadi hal itu sudah pernah Bapak lakukan ya. Menurut saya Pak, hal tersebut sudah bagus ya Pak ya, sudah baik ya kan. Saya juga setuju bahwasannya pembelajaran sudah Bapak yang pernah Bapak lakukan bisa Bapak lakukan kembali ya, agar kelas yang Bapak harapkan nyaman aman seperti di kelas saya itu dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Menurut Bapak, kapan Bapak mulai akan menerapkan kesepakatan kelas yang akan dibicarakan bersama peserta didik itu? Ya karena mungkin ini juga kelas yang musik ya, mungkin akan segera saya lakukan, mungkin besok hari akan saya coba terapkan pembuatan kelas itu supaya nantinya ya saya harapannya mereka menepati apa yang mereka buat bersama. Contohnya Pak, kesepakatan kelas seperti apa itu? Bisa dijelaskan secara global saja? Ya contohnya karena misalnya itu kan ribut, berarti kan kurang menghargai satu sama lainnya yang mulai belajar pagi hari ini, dan berarti saya pengen mencoba memancing mereka untuk saling menghargai ya, menghargai dengan cara misalnya bla 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 sehingga mereka tidak ribut begitu. Iya. Itu kapan? Misalkan Besok ya Pak ya. Besok mungkin kita bisa ketemu lagi ya. Kemudian selain membuat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dalam hal menerapkan budaya positif, tadi saya dengar dari pembicaraan kita, Bapak pernah melaksanakan pembelajaran selain dengan metode ceramah, gitu kan ya Pak ya, ingin lewat pembelajaran diskusi ataupun lewat game-game seperti itu Pak ya, namanya pembelajaran kooperatif seperti itu Pak ya. Jadi ada interaksi antara guru dengan siswa seperti itu. Apakah itu akan ingin Bapak terapkan lagi? Saya akan coba terapkan lagi dengan perbaikan diri saya supaya nanti ke depannya saya ini kelasnya terutama bisa terkelola dengan baik dan bagus, dan nantinya mereka akan lebih fokus ke apa yang saya ajarkan, lalu apa yang saya terapkan di kelas, ketimbang mereka bermain sendiri dengan internet. Betul Pak ya. Itulah saya sangat setuju dengan yang Bapak utarakan. Selain budaya positif, juga harus menerapkan pembelajaran. Mungkin dalam hal ini saya tekankan itu pembelajaran berdiferensiasi lah Pak ya. Pembelajaran diferensiasi artinya tidak hanya dengan metode ceramah, tapi Bapak juga bisa memberikan apa tadi Bapak bilang, bisa dengan pembelajaran yang aktif dengan game seperti itu ya Pak ya. Jadi ada pembelajaran diferensiasi proses itu Pak menurut saya di dalamnya Pak ya. Bapak sudah bilang akan dilaksanakan besok ya kan Pak ya. Mungkin untuk reviewnya dari kegiatan Pak Bapak bisa saya bertemu Bapak setelah keesokannya setelah Bapak melaksanakan budaya positif ini kelasnya Pak ya, dan juga pembelajaran diferensiasi mungkin ya Pak ya. Mungkin bagaimana Pak, apakah dirasa cukup pembicaraan kita pada pagi hari ini? Saya rasa saya juga sudah agak pulang ya, mereka dikasih pencerahan bahwa sebenarnya pun saya menemukan itu cuma saya masyarakat seperti sendiri. Saya merasa banget dengan mereka kali ini. Saya bisa coba bilang mereka saya kiper 9 hanya setengah menit lagi.
Jadi Pak, kesimpulannya pada pembicaraan kita kali ini, Bapak sudah menemukan sendiri solusi permasalahan bagaimana menciptakan kelas yang aman, tentu saja dengan menciptakan budaya positif, keyakinan kelas bersama siswa Bapak. Kemudian Bapak juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi tentunya ya, salah satunya dengan pembelajaran diskusi dengan menggunakan ya. Semoga apa yang sudah menjadi komitmen